Yang pertama, pengertian Arianisme. Arianisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati, melainkan makhluk ciptaan Allah yang lebih rendah daripada Allah Bapa. Dan doktrin ini dikaitkan dengan Arius, seorang imam di Alexandria, Mesir pada abad ke-4. Dan pelopor Arianisme ini yaitu Arius, sekitar abad 256 sampai 336 Masehi. Jadi Arius ini adalah seorang imam di Alexandria, Mesir, yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati, melainkan makhluk ciptaan Allah yang lebih rendah daripada Allah Bapa. Dan ajaran Arianisme ini yang menentang gereja, yaitu yang pertama, penolakan terhadap keilahian Kristus. Arianisme menyatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati, melainkan makhluk ciptaan Allah yang lebih rendah daripada Allah. Yang kedua, penolakan terhadap doktrin Trinitas. Arianisme juga menolak doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah adalah satu pribadi yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, penolakan terhadap kesetaraan Kristus dengan Allah Bapa. Arianisme menyatakan bahwa Kristus bukanlah setara dengan Allah Bapa, melainkan lebih rendah daripadanya. Berikutnya kita akan mengenal pengertian Nestorianisme. Nestorianisme ini adalah doktrin yang mengajarkan bahwa Yesus eksis sebagai 2 pribadi, yaitu sebagai manusia dan sebagai putra Allah. Dan juga bukan sebagai satu pribadi yang menunggal. Dan doktrin ini dikaitkan dengan Nestorius, Patriarki Konstantinopel pada abad ke-5. Dan pelopor Nestorianisme ini yaitu Nestorius, sekitar tahun 386 sampai 451 Masehi. Dan dia ini adalah seorang murid Theodorus dari Moseotia di Antikonia, Syria. Ia kemudian menjadi Patriarki Konstantinopel dan mengajarkan bahwa aspek manusiawi dan aspek ilahi dari Kristus merupakan sifat-sifat yang berbeda, seperti tidak menunggal. Dan ajarannya ini menentang gereja, yaitu yang pertama, penolakan terhadap gelar Theotokos, yang dimana dia menolak penggunaan gelar Theotokos, yaitu melahirkan Allah Bunda, yang dimana bagi perawan Maria dan sebaliknya mengusulkan gelar Christotokos yang berarti melahirkan Kristus atau Bunda Kristus. Yang kedua, penolakan terhadap keilahian Kristus. Dia ini menyatakan bahwa Kristus memiliki 2 pribadi, yaitu pribadi manusia dan pribadi logos yang ilahi, sehingga menolak keilahian Kristus. Yang ketiga, penolakan terhadap doktrin Trinitas. Dia ini juga menolak doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah adalah satu pribadi yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan berikutnya konsili-konsili yang mengkoniter ajaran Arianisme dan Nestorianisme ini. Yang pertama yaitu Konsili Nikea I pada tahun sekitar 325 Masehi. Tujuannya ini untuk menuntaskan sang sekerta kristologi mengenai kodrat ilahi Allah Putra dan hubungannya dengan Allah Bapa. Dan pada konsili ini dipimpin oleh Kaisar Konstantinus Agung, yaitu Hosius, Uskup Corduba. Dan inti dari ajarannya ini yaitu menegaskan bahwa sang putra tidak berpermulaan karena diperanakan. Sang Bapa
dari keberadaannya sendiri, bukan diciptakan dari ketiadaan. Dan hasilnya ini yaitu penyusunan bagian pertama Syahadat Nikea dan penyeragaman tanggal perayaan Paskah dan promulgasi hukum kanon perdana. Dan kedua yaitu Konsili Efesus pada tahun sekitar 431 Masehi. Tujuannya ini yaitu menuntaskan Sanskerta Kristologi mengenai kodrat Yesus Kristus dan penolakan terhadap Nestorianisme. Dalam konsili ini dipimpin oleh Cyrilius dari Alexandria. Dan pokok dari ajarannya ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi yang memiliki dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Dan hasilnya pengutukan terhadap Nestorius dan ajarannya, dan penetapan gelar Theotokos. Tokos ini yaitu Bunda Allah, dan untuk Maria. Dan berikut juga tokoh-tokoh yang membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme. Yang pertama, Athanasius dari Alexandria, sekitar tahun 296 sampai 373 Masehi. Athanasius ini adalah seorang uskup Alexandria yang gigih membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme. Ia menulis banyak karya yang mempertahankan keilahian Kristus dan doktrin Trinitas. Yang kedua yaitu Basilius dari Kaisera, sekitar tahun 330 sampai 379 Masehi. Basilius ini adalah seorang uskup Kaisarea yang juga membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme. Ia menulis karya-karya yang mempertahankan keilahian Kristus dan doktrin Trinitas. Ketiga, Gregorius dari Nazianzus sekitar tahun 329 sampai 390. Gregorius ini adalah seorang uskup Nazianzus yang membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme. Ia menulis karya-karya yang mempertahankan keilahian Kristus dan doktrin Trinitas. Yang selanjutnya tokoh-tokoh yang membela iman Kristiani dari ajaran Nestorianisme. Yang pertama, Cyrilius dari Alexandria, pada tahun sekitar 376 sampai 444 Masehi. Cyrilius ini adalah seorang uskup Alexandria yang membela iman Kristiani dan ajaran Nestorianisme ini. Ia menulis karya-karya yang mempertahankan keilahian Kristus dan doktrin inkarnasi. 2. Leo Agung, sekitar tahun 400 sampai 461. Leo Agung adalah seorang uskup Roma yang membela iman Kristiani dari ajaran Nestorianisme. Dia ini menulis karya-karya yang mempertahankan keilahian Kristus dan doktrin inkarnasi. Dan konsep ajarannya yang dibela yaitu tokoh yang membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme memiliki konsep ajaran yang sama, yaitu keilahian Kristus, doktrin Trinitas, doktrin inkarnasi, yang dimana keilahian Kristus, mereka yang mempertahankan keilahian Kristus sebagai putra Allah yang sejati, dan doktrin Trinitas, mereka yang mempertahankan doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah adalah satu pribadi yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya doktrin inkarnasi. Doktrin ini bagaimana mereka mempertahankan doktrin ini yang menyatakan bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi manusia.